Perkenalkan, nama saya Nancy Utami dengan NIM 11319022. Baiklah, saya akan langkah pertama mengumpulkan data. Pada langkah pertama ini dilakukan pengajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan kalian secara lengkap, yaitu riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik pada kesehatan. Yang ketiga itu meninjaukan catatan terbaru atau catatan sebelumnya. Yang keempat itu meninjaukan data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi. Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan semua sumber yang berkaitan dengan kondisi kalian. Bidan mengumpulkan data dasar awal yang lengkap. Bila kalian mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan pada dokter, dalam manajemen kolaborasi bidan akan melakukan konsultasi. Langkah kedua, interpretasi data dasar. Pada langkah ini dilakukan interpretasi data yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan kalian berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diinterpretasikan oleh bidan. Masalah ini sering menyertai diagnosa sebagai contoh, yaitu wanita pada trimester ketiga merasa takut terhadap proses persalinan dan persalinan yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Perasaan takut atau termasuk dalam kategori nomenklatur standar diagnosa, tetapi tentu akan menciptakan suatu masalah yang membutuhkan pengajian lebih lanjut dan memerlukan suatu perencanaan untuk mengurangi rasa sakit. Langkah ketiga, mengidentifikasikan diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah atau diagnosa potensial lainnya berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasikan. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati kalian. Bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensial benar-benar terjadi. Pada langkah keempat, mengidentifikasikan dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Mengidentifikasikan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai kondisi kalian. Langkah keempat, mencerminkan keseimbangan dan dari proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan primer, prodik atau kunjungan potensial saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus. Misalnya pada waktu wanita tersebut dalam persalinan, data baru mungkin saja perlu dikumpulkan dan dievaluasi. Berapa data mungkin mengidentifikasikan situasi dan gawat di mana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu dan anak, misalnya perdarahan kala 3 atau perdarahan segera setelah lahir, distosia bau atau nilai apgar yang rendah. Dari data yang dikumpulkan, data menunjukkan satu situasi yang memerlukan tindakan segera, sementara yang lain harus menunggu interpretasi dari seseorang dokter, misalnya prostatat tali pusat. Situasi lainnya bisa saja tidak merupakan kegawatan tetapi memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Angka kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Pada langkah ini direncanakan semua yang menyeluruh ditemukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasikan. Atau pada langkah ini informasi data tidak dapat dilengkapkan. Perencanaan asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi kalian dari setiap masalah yang berkaitan
tetapi juga dengan merangkap pedoman aplikasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Apakah pemberian penyeluruhan konseling dhamma, apakah penunjukan bila masalah berkaitan dengan sosialisasi ekonomi, tidak masalah psikologi, semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan penyuluhan ini harus rasional, benar-benar praktik berdasarkan pengetahuan dan teori hukum serta sesuai dengan absolut tentang apa yang akan tidak dilakukan oleh kalian. Langkah keenam, melakukan perencanaan. Pada langkah ini, rencana asuhan penyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efektif, aman, akan dilakukan oleh bidan, segera dilakukan oleh bidan dengan sebagai lagi kalian kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendirinya tetapi memaku tanggung jawab untuk mengatakan pelaksanaan manajemen yang efisien dengan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu asuhan kalian. Pada langkah ketujuh, evaluasi. Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dalam asuhan yang sudah diberikan meliputi penemuan, kebutuhan, dan bantuan. Apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan bagaimana telah diidentifikasikan di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaan, dalam memungkinkan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif, sebagai bagian belum efektif. Baiklah, terima kasih.